Salam, salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada kita tentang cerita atau sejarah ribuan tahun yang lalu yang menceritakan tentang dua orang hamba Tuhan yang ditangkap oleh kepala penjara dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Nah, dua hamba Tuhan ini ketika dijebloskan ke dalam penjara, mereka hanya berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini ketika mereka menyembah kepada Tuhan, terjadilah gempa bumi dan pintu-pintu penjara itu terbuka, bahkan belenggu yang mereka terikat itu terbuka. Nah, di sini ada terjadi sebuah permasalahan yang sangat besar, krisis yang sangat besar yang terjadi kepada kepala penjara yang sebagai kepala penjara harus menugaskan menjaga para tahanan ini, tetapi dia mengalami krisis. Nah, di dalam krisis dia merasa ketakutan karena penjara terbuka, dia merasa ketakutan kalau para napi semua lari. Tetapi ada dua hamba Tuhan yang berada di dalam penjara situ. Mereka tidak lari, Bapak Ibu, malah mereka tetap berada di situ. Dan kepala penjara ini karena ketakutan dia mau membunuh diri, membunuh diri karena ketakutan. Tetapi di situ ada dua orang hamba Tuhan yang menyelamatkan kepala penjara ini dengan berkata kepada dia, mereka tidak akan lari. Nah, di sini integritas dari dua hamba Tuhan inilah, mereka tidak lari, mereka tetap berani bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, yaitu memberitakan Injil. Mereka tidak takut, mereka tetap berani. Nah, dari sini kita belajar bahwa hamba Tuhan ini benar-benar berani menyampaikan firman Tuhan bagi kepala penjara ini. Tetapi yang kita lihat juga bahwa kepala penjara ini ketika dia mengalami krisis yang besar itu dan dia mau buka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya hamba Tuhan ini memperoleh keselamatan. Bahkan keselamatan itu bukan hanya kepala penjara saja memperoleh, tapi seisi rumahnya diselamatkan Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Nah, di dalam cerita ini itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 28 sampai yang ke-40. Di situ menceritakan dengan jelas. Tetapi dua tokoh ini saya tidak menyebutkan namanya. Coba Bapak Ibu jawab siapa dua hamba Tuhan ini yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara ini. Nah, oleh sebab itu bahwa keselamatan itu tidak ada di siapapun juga. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya di dalam Yohanes di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata Kisah Para Rasul pasal 4 berkata kepada kita bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa kesimpulannya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun juga. Apalagi perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak bisa membawa keselamatan kepada kita. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata kepada kita kebaikan manusia itu sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kebaikan kita tuh jijik di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang telah mendengar, menyimak konten ini, yang belum tahu tentang Yesus, dan sekarang saya sudah menjelaskan siapa itu Yesus. Yesus adalah satu-satu manusia yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Oleh sebab itu, mari kita buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti kepala penjara ini. Ketika dia membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memperoleh keselamatan. Bahkan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu mari kita yang sudah menyimak konten ini segera mengambil sikap untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini, di kolong bumi ini yang bisa membawa kita keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Karena dengan tegas lagi dikatakan di dalam Yohanes Yohanes berkata bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Haleluya. Amin.